30 inci masih pilihan terbanyak untuk TV budget atau entry level dalam beberapa tahun ini. Ada yang sudah QLED-QLED-an, ada yang sudah Google TV, banyak pilihan. Tapi kalau kebutuhannya nih buat orang tua, pastinya kenyamanan adalah nomor satu. Contohnya nih, after sale dan service center yang dekat dari rumah. Nah, di samping gue sudah ada TV dari Samsung 32 inci HE50EF. Seberapa worth it untuk dibeli? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. For your information ya, untuk Samsung HE50EF cuma ada satu ukuran nih, di 32 inci. Untuk seri offline-nya sama dengan H5000F, pastinya keluaran baru di 2025. Ada seri Full HD-nya juga nih, F6000F, cuma nggak masuk di Indonesia ya sayangnya. Untuk seri 2024 T4501 kemungkinan sudah tidak produksi lagi nih di 2025 ataupun di 2026 nanti. Oke, langsung saja kita ke bagian desain dan port-portnya nih, dimana Samsung HE50EF mempunyai desain bezelnya yang terlihat lebih tebal nih dibandingkan dengan TV di kelasnya di 2025. Di ketiga sisinya, atas, kiri, dan kanan, bahkan bawahnya juga terasa ya sedikit lebih tebal ya dibandingkan TV Samsung sebelumnya juga nih, yaitu T4501 dengan diselimuti plastik yang berwarna hitam. Terdapat juga logo Samsung di bagian kanan bezel bawah serta lampu indikator power yang sedikit menonjol. Nah, kakinya huruf T terbalik agak pendek ya, tidak melebar seperti biasanya dan tidak begitu tebal, berbahan plastik yang lumayan kokoh nih, disesuaikan lagi dengan bobot 32 inchinya. Sayang tidak plug-in ya, masih menggunakan baut. Kita coba nih goyang-goyang TV-nya, sedikit goyang tapi tetap stabil ya, karena bobot TV-nya yang lumayan berat nih dibandingkan 32 inch di kelasnya. Untuk desain belakangnya cuma satu bagian ya, penutup mesin yang berbahan plastik bermotif garis-garis. Kita coba nih kotak-kotak dan tekan sedikit kurang padat ya, dan terasa kopong. Nah, udara panas keluar atau air flow-nya di bagian bawah TV. Nah, untuk port powernya di bagian tengah sudah copot pasang, cuma sedikit agak kesusahan ya kalau posisinya di tengah untuk copot pasang kabel, apalagi TV-nya pakai bracket di dinding. Nah, untuk port-portnya terdapat dua bagian, yaitu bagian samping ada satu port HDMI, satu port USB-A, dan port antena. Untuk bagian belakang terdapat dua port nih, HDMI dan LAN RJ45. Agak kurang lengkap ya dibandingkan 32 inch di kelasnya. Belum ada APIN juga, belum ada optical out, serta jack audio 3,5 mm. Kemungkinan Samsung pengen perangkatnya semua tersambung di aplikasi SmartThings, jadi konektivitasnya semua ada di HP. Nah, beralih ke bagian ke atas layar, di mana Samsung HE50EF sudah HD 1366 dikali 768 pixel 60 Hz, menggunakan backlight direct LED dengan micro dimming Pro dengan panel VA atau soft panel ya. Nah, untuk kedalaman warnanya di 10 bit 8 plus FRC, brightness-nya di 250 nit dan support HDR10, dan adanya Pro Color yang bikin warna tambah vibran, serta kontras enhancer nambah detail kontras. Ini nih ciri khas Samsung. Nah, untuk view angle-nya di 178 derajat masih cukup baik terlihatnya. Untuk mode gambar terdapat 4 fitur nih, dinamis, standar, eco, dan film. Oke, langsung saja kita tes nih siaran lokal 720p SDR untuk YouTube
dan Matic dengan HDR10. Bagaimana brightness highlightnya, tingkat hitam dan shadownya, serta kedalaman warna dan kontrasnya. Kita tes juga nih gradasi warna, blooming, DSE layar kotor, dan view angle-nya. Pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru. Dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya. Hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi. Setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Appliancesku, pagi datang, semangat pun nyala. Kopi panas, TV mulai bicara. Buka kulkas, senyum bahagia. Semua lengkap di rumahku tercinta. Dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu. Teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku. Nah, untuk nonton SDR siaran lokal sangat baik ya di kelasnya nih. Upscaling 720p-nya, sharpening dan smoothingnya pada bagian wajah pun enak terlihatnya. Untuk kontras dan gelap terangnya juga seimbang, walaupun kadang nih sedikit pixelated di bagian shadownya. Jujur nih sedikit lebih baik ya untuk kontras warna yang natural, sedikit lebih baik juga nih dibandingkan TV 32 inch di kelasnya. Nah, untuk HDR10 pada YouTube dan Matic untuk warnanya masih terlihat natural ya, ciri khas Samsung nih. Untuk gelap terang, shadow dan highlight juga masih terlihat baik seimbang walaupun sedikit agak pixelated ya. Untuk kontras dan detail HD-nya pastinya tidak begitu terasa tajam ya, beda banget sama 4K. Dan gradasi warnanya juga terasa lumayan baik nih.
Kekurangannya pastinya kepekatan hitam yang masih terasa cahaya keluar ya, sehingga hitamnya menjadi keabu-abu kebiruan. Tapi ini wajar ya, kelas LED dengan HD dan tidak terlalu berasa kalau tidak diperhatikan banget. Nah, untuk detik lumayan nih, masih enak untuk nonton. Tone dan grading warnanya juga cukup baik di kelasnya. Untuk daily nonton maraton di kamar sudah cukup baik banget. Nah, untuk blooming pastinya terasa ya, cahaya masuk ke bagian gelapnya. Untuk gradasi warna juga cukup smooth ya perubahannya, tapi cepat patahnya. Untuk DSLR kotor di 55 inch masih cukup bersih terlihatnya, dan untuk view angle-nya pastinya sedikit turun nih brightness dan warnanya, tapi masih cukup enak terlihatnya. Tapi emang lebih direkomendasikan lihatnya di tengah. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like, dan hype nih kalau suka video ini, dan dislike nih kalau nggak suka. Lanjut kita ke fitur-fitur game pada Samsung HE50EF yang tidak memiliki game mode, dan untuk fitur-fitur wajib pada konsol game seperti PLR dan LM juga tidak tersedia pada TV ini, serta gambar juga belum tersedia, dan pastinya cuma support di HD doang nih, tanpa HDR di PS5. Gue juga bingung, sudah setting tapi HDR-nya tidak keluar di PS5. Oke, langsung saja kita tes nih di PS5 bermain PES bola di HD 60Hz, game bola dan aspal 6 ya, seberapa lancar input lag dan respon time-nya.
Untuk main bola eFootball 2025 dan Aspal 6 resolusi HD di PS5, kontras warnanya dan detailnya masih terlihat baik nih di karakter pemain, penonton, serta lapangannya. Untuk shadownya agak blur ya, pada pergerakan cepat pastinya, berbayang ya tanpa adanya PRR dan masih panel VA. Untuk dribbling, passing, dan shooting sedikit agak delay tapi tidak begitu mengganggu. Wajar ya, TV tanpa ALM, respon timnya cukup tinggi. Begitu juga dengan Aspal 6 dengan detail mobil serta pemandangan masih cukup baik ya di kelasnya. Kalau pergerakan sangat cepat nih, terkadang ada tiring tapi tidak sering terjadi di setiap adegan. Oke, kita beralih ke audio Samsung HE50F yang mempunyai channel 2.0 dengan whopper 2x5 watt, jadi totalnya 10 watt. Pastinya terdapat HDMI ARC di HDMI ke-1 untuk menyambungkan ke soundbar. Support juga Q Symphony, Dolby Digital Plus, dan OTS nih, Object Tracking Sound LED. Untuk mode suara cuma ada 3 nih, standar, suara adaptif, dan memperkeras. Oke, langsung saja kita ke tes audionya nih dengan lagu NCS di YouTube dan suara surround di Netflix nih. Untuk audio pada NCS di YouTube, powernya cukup baik ya di kelasnya. Untuk suara rendah atau bassnya tidak begitu baik terdengar, tertutup sama suara midnya, dan suara tingginya jadi agak mendem ya. Tapi overall masih menikmati lagu-lagu pop nih. Tapi untuk lagu EDM, rock agak tidak begitu direkomendasikan ya. Nah, untuk suara surround di Netflix untuk nonton movie masih enak terdengarnya. Suara rendah atau ledakan masih sedikit terdengar dengan baik, tapi tidak terasa surroundnya nih, apalagi separasinya, dan tidak juga pastinya lebar ya suaranya. Nah, kita beralih ke operasi sistem pada Samsung HE50EF yang masih menggunakan OS Tizen nih, bukan One UI Tizen, dengan update firmware dan patch keamanannya juga sama ya, sampai 7 tahun nih, yang cukup aman apalagi buat orang tua. Untuk UI-nya berandanya masih sama dengan sebelumnya, ada deretan aplikasi yang diinstal, rekomendasi video yang ditonton. Untuk menu setting masih sama dengan Tizen OS sebelumnya ya, ada deretan bar pilihan menu cepat. Untuk menu settingnya juga masih sama dengan OS Tizen sebelumnya. Nah, beda banget nih sama dengan One UI Tizen yang lebih simple di sebelah kiri. Oke, untuk chipsetnya nih masih sama juga nih dengan sebelumnya, menggunakan Hyper Real Feature Engine dengan 4 core nih. Oke, kita lanjut ke konektivitas dan remote pada TV Samsung HE50EF, dimana untuk Bluetooth-nya versi 5.0, Wi-Fi 5 dengan dual band 2,5 dan 5 GHz,
Untuk siaran digital di TV itu pastinya terdapat pada TV ini. Kita coba nih tes pindah saluran, lumayan banyak ya, dapatnya hampir 30 channelan ya. Dan mirroring ke HP seperti Apple AirPlay tersedia untuk TV ini, dimana 32 inch di kelasnya jarang ada AirPlay. Mirroring ke produk Apple seperti AirPlane dan MacBook tidak perlu aplikasi pihak ketiga lagi. Pastinya SmartThings juga jadi andalan untuk konektivitas pada perangkat Samsung lainnya ya, dimana ekosistem Samsung dapat dengan mudah terhubung dari satu perangkat dengan perangkat lainnya dengan akun Samsung ya, pastinya secara smooth ya. Nah, untuk desain remote-nya sama dengan sebelumnya ya, masih remote jadul nih, banyak tombol dan tanpa voice assistant, tapi masih cukup mudah digenggam dan pastinya ada shortcut nih seperti YouTube dan Netflix juga. Akhirnya sampai juga nih ke kesimpulan video ini untuk Samsung HE50EF di 32 inci. Pastinya cocok banget nih buat kalian yang pengen beli Smart TV 32 inci dengan kualitas after yang baik di kelasnya, buat beliin orang tua atau cuma sekedar untuk di kamar. Samsung HE50EF untuk daily siaran TV lokal yang upscalingnya baik dan pastinya di atas rata-rata di kelasnya ya, di 32 inch. Untuk YouTube dan Netflix juga cukup baik di kelasnya. Untuk gaming mungkin kurang direkomendasikan ya. Nah, meskipun belum pakai panel QLED, dimana kita tahu nih 32 inch sekarang sudah ada beberapa brand lainnya menggunakan QLED. Nah, untuk Samsung H50F ini masih terlihat tidak jauh berbeda ya, berkat micro dimming poolnya. Mungkin yang sedikit dipertimbangkan seperti desain bezelnya yang cukup gede nih di kelasnya, belum juga ada voice assistant dan belum juga menggunakan One UI Legend. Tapi overall dengan harga yang di 32 inchinya di 2 jutaan, dimana beli TV dengan konektivitas yang smooth dan cepat di ekosistemnya dengan upgrade OS dan patch keamanan selama 7 tahun, pastinya untuk belikan TV buat orang tua wajib dipertimbangkan ya. So, sekian video gue kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.